Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabat legenda misteri Nusantara. Sekarang saya berada di makam Raden Mbah Syafi'i yang berada di Karadenan, Bogor, Jawa Barat. Ikuti terus channel kami Legenda Misteri Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Legenda Misteri Nusantara. Kali ini kita akan menguak sejarah Raden Syafi'i di Karadenan. Saya sedang bersama Bapak siapa, Bapak? Supatma. Bapak Supatma, Bapak Arasbulo. Kita tanya-tanya tentang sejarah Raden Syafi'i ini, dulunya seperti apa. Pak, dulu sejarah Raden Syafi'i ini, Pak, dulunya seperti apa, Pak? Menurut suatu riwayat, beliau itu asal mulanya dari Cirebon, kemudian beliau juga datang ke Bandung. Pertama menginjakan kaki di Karadenan itu sekitar bulan Sapar tanggal 12. Nah, sehingga dikatakan Karadenan itu tanah yang pertama kali diinjak oleh golongan Raden. Gitu. Jadi bukan semata-mata pengisinya banyak Raden, bukan. Jadi yang sebetulnya tanah yang pertama kali diinjak oleh golongan Raden. Itu menurut keterangan beliau. Ya alhamdulillah semalam saya sedikit agak yang sebenarnya siapa sih gitu. Nah itu, jadi yang dikatakan Karadenan oleh beliau itu, kenapa? Tanah yang pertama kali diinjak oleh beliau yaitu Raden Syafi'i. Itu dari sinilah tanggal 12 Sapar itu beliau mulai istilahnya menyampaikan ajaran-ajaran agama di wilayah Karadenan, sehingga diberikan namalah Karadenan. Itu. Berarti Raden Syafi'i ini penyebar agama Islam. Penyebar agama Islam daerah sini. Itu untuk 3 kabupaten. Untuk 3 kabupaten. Bogor, kemudian Sukabumi, terus Depok. Tuh. Tapi kalau dengar-dengar ini, Pak, menurut sejarahnya ini, apa benar gitu Raden Syafi'i ini murid dari Raden Surawisesa? Ya menurut keterangan memang seperti itu keterangannya. Tapi kan ini kan belum jelas. Yang namanya fakta sejarah itu kan harus dibuktikan dengan apa sih istilahnya, adanya peninggalan. Tapi kan di sini nggak ada peninggalan bukti bahwa Raden Syafi'i itu istilahnya murid dari Surawisesa. Sedangkan Surawisesa kan itu putra dari Prabu Siliwangi gitu. Nah kemudian perbedaan abadnya juga kan nggak terlalu jauh. Ini abad 1667. Nah sedangkan terjadi Surawisesa abad ke-17. Berarti berdekatan ya, Pak ya? Berarti berdekatan kan sama sejarah Prabu Siliwangi. Iya, kalau dilihat dengan sejarah Prabu Siliwangi. Makanya fakta sejarah itu yang namanya para aulia Allah, ya mungkin saja beliau punya guru yang lain. Nah kemudian berguru lagi tentang, misalkan kita nggak tahu ya istilahnya, entah berguru hakikat atau tarekat kemana, jadi dikatakan lagi gurunya gitu. Nah orang yang tahu pada waktu itu mungkin dianggap sebagai gurunya gitu. Tapi ya, berarti beliau ini masih ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi? Masih gitu, masih ada kaitannya. Nah, gitu aja kali ya, Pak ya. Ya itu sedikit sejarah dari Bapak siapa? Supatma. Dari Bapak Supatma. Sehabis ini kita lebih kuak lebih dalam, apa benar atau tidak Raden Syafi'i ini murid dari Raden Surawisesa. Ikuti terus channel kami, jangan lupa like, subscribe, comment, and share di Legenda Misteri Nusantara. Oke. Oke, sekarang kita akan menuju kali yang mana katanya
dulu ini adalah kali tempat tapak tilasnya Raden Sapi'i. Ikuti terus perjalanan kami. Oke, sekarang kita berada di mana, Pak? Di pinggir Sungai Ciliwung. Di pinggir Sungai Ciliwung. Kalau untuk sangkut pautnya sama Raden Sapi'i ini apa, Pak? Nah, ini dulu disebutnya Kedung Mas Sigit dulu. Nah, disinilah beliau pertama kali, menurut orang-orang tua dulu mendirikan masjid. Jadi masjid yang aslinya di sini dulu beliau. Aslinya gitu. dulu di sini, Pak. Makanya dikatakanlah kalau orang Sunda bilang air yang tergenang banyak di sini itu kedung. Ya. Jadi Kedung Mas Sigit. Ada yang bilang lagi Lewi, Lewi. Gitu. Terus ada lagi, Pak? Tampungan air. Nah, dari sini di kedung ini ada sebuah lubang. Oh, lubang. Lubang sekitar ukuran 1,5 meter lah berdiri. 1,5 meter. Kalau boleh tahu posisi di mana, Pak? Ya mungkin sekitar ini. Ya kalau dulu dengan sekarang udah berbeda kan ininya posisi ininya. Benar. Nah tembusnya itu ke masjid. Oh, ke masjid. Yang sekarang museum. Tuh, dulu itu empang. Dulu empang itu, Pak. Empang dulu. Oh, jadi ceritanya begitu, Pak, sangkut pautnya. Oke, terima kasih banyak ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Bapak saya, Pak Hasbullah. Pak Hasbullah. Boleh ceritakan sedikit, Pak, tentang benda-benda yang ada di sini? Sedikit di sini sekilas mengenai benda-benda pusaka yang ada di museum ini. Ini merupakan benda-benda yang memang asli, peninggalan dari sepuh-sepuh kami, yang khususnya turunan dari Bapak Raden Sapi'i, istilahnya, yang mana memang di sini beliau istilahnya yang menyebarkan agama Islam, istilahnya di sekitar Karadenan. Nah, kemudian juga disinilah dari benda-benda pusaka ini terkumpul ya dari orang-orang tua kami terdahulu sampai sekarang, akhirnya dikumpulkan jadi satu dalam satu museum. Awal mula benda-benda pusaka ini masing-masing ada di rumah. Oh, ada di rumah, Pak? Ada di rumah. Itu. Tapi di sini kan untuk melestarikannya, untuk merawatnya, kemudian inisiatif dari istilahnya lingkungan masjid ini untuk membuat suatu museum. Ya, akhirnya terciptalah museum ini, yang kemudian dari masing-masing sepuh-sepuh yang sudah tidak ada dan diwariskan kepada anak cucunya, yang kemudian dititipkan ke museum ini. Kalau boleh tahu museumnya ada namanya, Pak? Museum Tris Jami Al-Atqiyah. Dibuka untuk umum apa gimana? Dibuka untuk umum. Siapa saja boleh untuk istilahnya melihat, istilahnya ingin mencari tahu, seperti itu. Jamnya sekitar jam? Itu setiap hari dibuka. Setiap hari dibuka. Nggak ada batas ya? Nggak ada batasan waktunya. Siap. Seperti itu. Kalau di sini ada benda yang paling antik ya, Pak? Ini ada benda yang paling antik di sini. Nah, ini yang paling terdahulu. Ini yang paling terdahulu, Pak? Paling terdahulu. Umurnya pun ya udah tidak ini lagi gitu kan, di masa-masa istilahnya sepuh kami yang memang dari Raden Sapi'i
Ini yang paling terdahulu. Oh, paling terdahulu gitu, Pak. Seperti itu. Berarti kalau yang di kotak-kotak ini yang paling lama gitu, Pak? Iya. Oke. Dan di sini pun kami ya istilahnya di museum ini ya tidak membatasi siapa saja yang memang dari luar yang memiliki benda pusaka yang ingin dititipkan di museum ini, Silakan. dipersilahkan. Siap. Itu. Oke, makasih banyak Ya, ya, Pak. sama-sama. Mohon maaf mengganggu Ya. gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahaya. Bisa bahasa Indonesia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Aku Panglima di sini. Panglima sini. Namanya siapa? Kalau boleh tahu nih. Kita boleh tanya-tanya ya sedikit di sini ya. Kalau Anda di sini udah lama? Aku sudah lama di sini. Dari zamannya beliau Raden Syafi'i apa sebelumnya? Aku masih keturunan di sini. Masih keturunan beliau. Iya. Oke. Boleh cerita sedikit nggak di museum ini ada banyak benda-benda sejarah peninggalan beliau dan itu berasal dari mana aja? Dari Nusantara. Dari Nusantara. Kalau beliau aslinya dari mana sih kalau boleh tahu? Dari kerajaan Keraton Cirebon. Kerajaan Cirebon ya. Konon dengar-dengar dari cerita-cerita katanya beliau ini guru dari Raden Surawisesa. Itu benar atau enggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Saya belum lahir ke dunia ini. Seperti itu. Ada yang disampaikan nih untuk kita yang masih hidup untuk menjaga mungkin ada yang mau disampaikan untuk kita yang masih hidup. Biarin di sini aja ya, takutnya rusak nanti. Ini pusaka saya. Iya, ini kan kita mau menjaga di sini agar tidak rusak, agar cucu kita nanti bisa menikmati atau mengetahui sejarahnya, ya. Biar di sini. Ada yang mau disampaikan untuk kita yang masih hidup? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas informasinya. Insya Allah kita yang masih hidup akan terus senantiasa menjaga peninggalan-peninggalan sejarah, entah sejarah atau peninggalan dari siapapun, untuk
kedepannya generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih Mbah. Alhamdulillah perjalanan kita di tempatnya Mbah Raden Sapi'i telah selesai. Banyak tadi kita lihat, kita kuak sejarah di sini melalui bukti peninggalan sejarah atau maupun mediasi dan narasumber juga di tempat Mbah Syafi'i ini yang berada di Karadenan, Bogor. Ada pesan untuk Ardiansah? Mungkin di sini perjalanan kita mengingatkan kita untuk selalu menguak sejarah yang ada di bumi Nusantara ini, di negara kita, negara Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menguak atau mencari tahu sejarah diri kita sendiri, siapa lagi? Ikuti terus channel kami Legenda Misteri Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.